Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Waris Setiawan, pengawas wilayah audit regional 1 PTP 4. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti PLDP 1 angkatan 16 di LPP Jogja. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang kepemimpinan secara singkat, karena ini sebagai bentuk untuk mengikuti materi yang ada di PLDP 1. Dalam kepemimpinan ini terdiri dari kepemimpinan, manajemen inovasi, dan coaching nurturing people. Kepemimpinan. Dalam konsep kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama yaitu kepemimpinan level 5, konsep change leadership, dan building talent. Konsep kepemimpinan level 5. Kepemimpinan level 5 adalah konsep yang dibenarkan oleh James Collins dalam bukunya yang terkenal Good to Great yang terbit pada tahun 2001. Konsep ini menggambarkan tingkat tertinggi dari hierarki kepemimpinan yang menurut Collins diperlukan untuk mengubah perusahaan yang baik menjadi perusahaan yang hebat. Kepemimpinan level 5 menekankan pentingnya kombinasi antara kerendahan hati pribadi dan tekad profesional yang kuat. Pemimpin semacam ini tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil yang luar biasa, tetapi juga memastikan bahwa kesuksesan tersebut berkelanjutan dan bahwa organisasi dapat terus berkembang bahkan setelah mereka tidak lagi memimpin. Dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas ambisi pribadi dan menunjukkan ketekunan yang serta integritas yang tinggi, maka pemimpin level 5 ini menciptakan warisan yang langgeng dan bagi perusahaan organisasi mereka. Yang kedua yaitu konsep change leadership. Konsep 3C adalah effective change leadership, merujuk pada 3 elemen kunci yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk berhasil memimpin perubahan dalam organisasi. Elemen ini adalah komunikasi, kolaborasi, dan komitmen. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan sama pentingnya untuk memastikan perubahan yang sukses. Komunikasi yang efektif memastikan semua orang memahami perubahan dan alasan di baliknya. Kolaborasi memungkinkan tim bekerja bersama secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. Komitmen memastikan bahwa semua pihak bertekad untuk melihat perubahan hingga berhasil meskipun menghadapi tantangan. Ketiga elemen tersebut ketika dikelola dengan baik, maka peluang untuk berhasil mengimplementasikan perubahan ini di organisasi semakin meningkat secara signifikan. Yang ketiga yaitu building talent. Building talent ini adalah konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pengembangan, pengasuhan, dan pemanfaatan potensi individu dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Building talent mencakup berbagai strategi dan praktik untuk mengidentifikasi, melatih, dan mempertahankan karyawan berbakat sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal pada kesuksesan organisasi. Adapun komponen utama dari building talent meliputi talent definition, talent development, retention and engagement, succession planning, talent mobility, dan performance management. Building talent adalah strategi kunci untuk keberhasilan jangka panjang organisasi. Ini bukan hanya tentang melatih karyawan untuk pekerjaan mereka saat ini, tetapi juga mengembangkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan. Dengan memfokuskan pada identifikasi, pengembangan, retensi, dan mobilitas talenta, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang siap untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka. Yang kedua yaitu manajemen inovasi. Pemimpin inovasi adalah individu dalam organisasi yang mendorong dan mengelola proses inovasi, baik melalui pengembangan ide-ide baru maupun penerapan teknologi, produk, atau metode yang baru. Pemimpin inovasi tidak hanya berperan dalam menghasilkan ide-ide kreatif, tetapi juga dalam mengarahkan tim untuk menerapkan ide-ide tersebut menjadi solusi yang praktis dan membawa nilai tambah bagi organisasi. Beberapa contoh pemimpin inovasi yang terkenal seperti Stephen Jobs, Elon Musk, Jeff Bezos. Pemimpin inovasi memainkan peran kunci dalam menentukan arah masa depan organisasi dengan mendorong perubahan dan perkembangan melalui ide-ide kreatif
dan penerapan teknologi baru. Mereka tidak hanya visioner, tetapi praktis dalam menerapkan ide-ide inovasi dalam menjadi kenyataan, dengan mengelola risiko, mendorong kolaborasi, dan memastikan bahwa inovasi keberlanjutan dan berdampak positif bagi organisasi. Yang ketiga, coaching and nurturing people. Pemimpin yang melakukan coaching and nurturing people adalah pemimpin yang berfokus pada pengembangan individu dan memberdayakan timnya untuk mencapai potensi maksimal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Dengan menggabungkan coaching untuk mengembangkan keterampilan dan kinerja dengan nurturing untuk memastikan kesejahteraan dan dukungan, pemimpin ini mampu meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan inovasi di dalam tim. Hasilnya adalah tempat kerja yang lebih baik, di mana karyawan merasa diberdayakan, mencapai potensi penuh mereka, dan berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan organisasi. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada semuanya. Inilah materi kepemimpinan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.